Oke, kita mulai Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan paruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan putusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengejar bumi dan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafs mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang terikat pada pinggang. Amin. Bu Sukina, 6 Bu. Bu Sukina, ayat 6 Bu. Bentar, Oh enggak. bentar. Bentar Bu. Ayat 6. Diterusin nggak apa-apa ya Bu? Ya. Ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan terbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. 7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. 8, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular beduk, ular tedung, ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. 10, maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai janji-janji panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Ayat 11, sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Siniar, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserap dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyisakan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan mencemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjara Bani Timur. Mereka merampas Edom dan Moab. Dan orang Ammon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Amin. Ayat 16, maka akan ada
Oh, maaf salah, bukan saya ya. Ibu Nur dulu, maaf. Enggak, Ibu Nurnya terpental. Tadi baru ngasih tahu. Langsung aja Bu Ellen, nggak apa-apa. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Pasal 12, nyanyian syukur atas keselamatan. Ayat 1, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. 2, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ayat 4, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Amin. Tania mau ikutan baca ayat 5. Tania, mau ikutan baca nggak? Di unmute kalau mau ikut baca. Di unmute. Lanjut ya, Bu Yovina. Baik, Yesaya 12 ayat 6. Berserulah dan bersorak-soraklah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Yesaya 13, hukuman terhadap bangsa-bangsa, ucapan ilahi terhadap Babel. Ayat 1, ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintah orang-orang yang kuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ayat 4, ada suara keramaian di atas gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Ya, Sophie. Ayat 5, mereka datang dari negeri yang jauh. Maaf Ibu, gangguan sebentar. Saya ulang ayat 5, mereka datang dari negeri yang jauh yang dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. 6, merataplah sebab dari Tuhan sudah dekat datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. 7, sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar. 8, dan mereka akan terkejut, sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. 9, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Amin. Ayat 10, sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. 11, kepada dua akan kubalaskan kejahatannya, kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik, kesaktian mereka, kesombongan orang-orang pemberani, akan kuhentikan, dan kebengkakan orang-orang gagah akan kupatahkan.
12. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. 13. Sebab itu membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murka yang menyala-nyala. 14. Seperti kijang yang dikejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Amin. Ayat yang ke-15. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang madal melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak, dan yang tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. 19. Dan Babel yang permai, di antara kerajaan-kerajaan perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Tuhan menunggang balikannya. Amin. 20. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. 21. Tetapi yang berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. 22. Anjing-anjing hutan akan menyala di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Yesaya 14, ejekan tentang Raja Babel. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Dan maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. 2. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Amin. Bu Kristina. Oh ya. Ya. Ayat 3, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. 4, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. 5, Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah. 6, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka, dengan tiada henti-hentinya. 7, segenap bumi sudah aman dan tentram. Orang bergembira dengan sorak-sorai. Amin. Ayat 8, juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang tidak bawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijaganya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkan dari takhta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus himbusmu
Ulat-ulat ditembangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah mati dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Amin. Kak Neti, Yesaya 14 ayat 14. 5 ayat ya, Kak. Oke, siap, Dek. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Amin. Tuhan berkati. 18. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. 19. Tetapi engkau ini akan terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh padang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. 20. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. 21. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. 22. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Di unmute, Dewi. Masih mute. Ya. Di unmute. Sudah, ya. Oke, ayat 23. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. 25. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. 26. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai selumi, dan itulah tangan yang cung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkan? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat buatnya ditarik kembali? Ucapan ilahi terhadap Filistea. 28. Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. Amin. Ya, Bu Surina. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. 30. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tenteram, tetapi keturunan akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah
merataplah, hai pintu gerbang, berteriaklah, hai kota, gemetarlah, hai segenap Filistia, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Amin. Sampai 1. Ucapan ilahi terhadap Moab. 15 ayat 1, ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Amin. Ayat 2. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kabung, di atas soto dan di tanah-tanah lapang. Sekalian yang meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhut sambil menangis. Dan di jalan ke Heronaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh, air di Nimrin menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Amin. Ayat 7. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Ha-arabim. Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Ber Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Amin. 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 Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca 5 pasal. Kita akan bersaat teduh. Kita bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang Roh Kudus tanamkan untuk kita, untuk siap kita bagikan satu sama lain.
Baik, silakan ibu-ibu. Apakah ada yang mau sharing Rema? Setelah kita sama-sama membaca 5 pasal. Sambil menunggu saya dulu ya. Saya itu dapat Rema di Yesaya 11. Ini ayat 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi Rema Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Nah, saya hanya memang doa saya itu sama Tuhan itu yang ayat 2 ya. Tuhan berikanlah saya ya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Engkau. Kesenangannya hanya takut akan Engkau ya. Jadi saya itu menyadari ya hasil refleksi diri saya. Saya tahu itu saya itu manusia yang seperti apa gitu ya. Jadi memang saya sangat perlu sekali ya, perlu dari Tuhan agar roh hikmatnya itu turun kepada saya. Saya diberikan roh hikmat maksudnya ya. Saya dibukakan pengertian juga gitu, terutama itu tadi takut akan Tuhan. Dan yang paling penting saya juga menyadari bahwa ini soal menghakimi ya. Terkadang cenderung mendengar cerita dari orang, lalu ada penghakiman yang belum tentu benar. Nah ini, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya, saya benar-benar belajar. Terkadang saya juga suka spontan gitu ya, menghakimi orang, apa namanya, hanya sekilas pandang saja. Ternyata itu adalah salah besar ya. Nah, jadi saya betul-betul meminta kepada Tuhan juga. Saya ingin agar apa namanya, saya menjadi orang yang menghakimi orang-orang itu memang dengan keadilan gitu ya. Jadi saya betul-betul berproses dengan diri saya untuk benar-benar melihat segala sesuatunya itu secara netral, melihat segala sesuatunya itu dari 2 sudut pandang, sehingga saya tidak mudah menghakimi orang lain. Karena begitu saya menghakimi orang lain, secara sekilas pandang saja memang ada hal yang tak baik ya. Mungkin akan ada hati yang terluka akibat penghakiman yang belum tentu benar. Nah, tadi ada satu juga yang menarik untuk saya, yaitu di 6 sampai 8 ini ya, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Lembu dan beruang sama-sama makan rumput. Terus saya teruskan, saya lanjutkan di mana tadi ya? Kalau tidak ada. Oh ini. Di 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti laut yang menutupi dasarnya. Nah, saya melihat di sini kita tahu bahwa serigala itu pasti akan menerkam domba. Ya, ini kan seperti itu ya, seperti musuh yang akan menerkam korbannya, serigala, domba, macan tutul dengan kambing, anak lembu, singa. Tetapi mereka bisa hidup berdampingan bersama-sama gitu ya. Itu karena apa? Nah, saya baca di 9, ya mereka semua itu bisa hidup rukun ya. Itu semua bisa makan secara berdampingan. Begitu karena apa? Saya baca. Oh iya, mereka tidak saling terkam-menerkam. Karena apa? Karena tidak ada yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Kenapa? Ya itu karena dihuni oleh orang yang kudus dan pengenalan akan Tuhan. Nah, di sini sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, saya juga belajar bahwa kita ini tidak akan ada yang namanya serigala berbulu domba, atau macan tutul berbulu kambing, atau apalah istilahnya ya, saling terkam-menerkam, saling jatuh-menjatuhkan. Kalau apa?
kalau tadi kita mempunyai pengenalan akan Tuhan dengan baik. Seperti itu. Karena ketika pengenalan akan Tuhan dengan baik, itu sama seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi saya mendapat rema yang luar biasa di Yesaya ini ya. Selain karena saya punya kerinduan seperti di ayat 2, tapi saya melihat bagaimana kehidupan orang yang saya mengumpamakan ini nih hewan-hewan ini ya, serigala, domba, macan tutul, kambing. Ini saya melihat bagaimana orang yang saling mungkin serang menyerang, mencari korban dan segala macam, itu bisa hidup berdampingan. Mereka akan bisa hidup berdampingan ketika mempunyai pengenalan Tuhan yang baik di dalam hidup mereka. Itu saja dari saya. Baik, silakan ibu-ibu sambung. Siapa yang mau menyambung boleh. Siapa? Ya, Bu Marina, Kamagi, monggo. Saya dapatnya ayat 12. Ya. 1-6 sebenarnya, tapi saya baca yang ayat 1 dan 2 ya. Ya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku dan aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Wow, puji Tuhan ya Bu. Bersyukur sih, aku bisa bangun pagi, melihat keluarga, sampai saat ini itu ada semua, karena penyertaan Tuhan kan gitu. Karena keselamatan daripada Tuhan kan, apalagi katakanlah sekitar aku masih kayak yang seperti itulah kan. Dalam semi proses yang Tuhan izinkan itu, membantu aku semakin untuk mengandalkan Tuhan senantiasa gitu kan. Di setiap jam, di setiap minum kehidupan itu harus selalu mengandalkan Tuhan. Sampai saat ini pun juga aku bisa ada, sampai sekarang bisa sama ibu-ibu semuanya. Aku bersyukur semua karena keselamatan daripada Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan sama saya sampai saat ini. Wow, sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Walaupun walaupun keadaan memang belum ada perubahan, tapi satu hal saya yakini, karena keselamatan dari Tuhan pun pasti terjadi atas keluarga saya juga gitu kan. Ya, Tuhan kekuatanku. Bersyukur sampai saat ini diajarkan untuk selalu bersyukur, merendahkan diri, berdoa, dan berpegang teguh sama firman Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Wow, Tuhan itu baik ya. Tuhan cuma bilang kita bersyukur dalam segala hal. Apapun itu, yakinlah, tetaplah bersyukur, bersukacitalah senantiasa. Wah, Tuhan Yesus baik ya ibu-ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Marina ya. Benar ya. Kita memang harus bersyukur di dalam segala kondisi, di dalam segala situasi. Sepelik apapun masalah kita, ya kita bersyukur juga ya bahwa kita itu punya masalah. Coba bayangkan kita hidup tanpa masalah. Hambar kan hidup ya. Otak kita nggak diajak berpikir, hati kita lempeng-lempeng aja gitu ya. Nah, bersyukurlah ya kalau masih bisa merasakan masalah Bu Marina. Terus bersukacita. Kita diubahkan, hati kita dijernihkan gitu. Iya, ya. Masalah gitu, hati kita diubahkan begitu. Betul, justru dengan ada masalah, disitulah sebenarnya kita diajari untuk ada pembentukan karakter. Ya, kalau tidak ada masalah, karakter kita ya gitu-gitu aja. Ketika dibenturkan masalah, bagaimana kita merespon masalah itu? Nah, respon menghadapi masalah itu adalah satu proses pembentukan karakter kita juga. Seperti itu ya. Apakah kita orang yang berbesar hati atau orang yang ciut? Nah, itu juga diproses juga. Ciut nggak apa-apa, saya juga dulu orangnya ciut. Tapi dengan semakin banyaknya masalah, Tuhan itu ajarkan saya untuk kamu harus tetap tegap, berani maju. Nah, kalau tidak ada masalah, tidak diproses hidup kita. Justru karena masalah lah yang memproses kita menjadi lebih bijak, yang membuat kita menjadi lebih dewasa cara berpikirnya. Baik, yang lain silakan Ibu-ibu. Bu Sofi. Silakan Ibu Sofi yang cantik. Bu Kristina, Bu Renti, Bu Yosefin, Bu Mensi, Dorea, Bu Ida, Bu Risa, Lingling, Kaneti, Bu Ellen. Siapa ini? Oh, Lia, silakan. Aku kayak tadi ya barusan dibilang respon ya Kak ya. Benar, nih aku baru tadi aku nyimak yang Yesaya 14 mengenai kesombongan.
betapa hebatnya sang Raja Babel, Lucifer, malaikat yang begitu dipercaya sama Tuhan, yang diberi tempat istimewa di surga. Seperti itu ya. Nah, kalau aku tuh tarik ke diriku, barusan juga sih ngerenung juga sih setelah Ibu Marina Kamagis sama siapa tadi yang pertama, Kak? Yang pertama tadi. Yang pertama itu artis dari Joli, Bali. Bu. Oh, Kakak Artis dari Joli. Bali. oh iya. Kakak Oh ya Joli. kakak yang pertama ya. Ya itu. Jadi jadi kan gini ya, kan aku kan ketua komite di sekolah nih ceritanya nih. Ya kan, jadi kadang-kala nih kalau kita mau bikin event gitu ya, aku tuh suka nggak sabaran. Aku tahu nih si A, si B, si C ini orang kaya gitu ya ceritanya ya. Tapi tuh pelit, pelit banget, bikin sebel gitu, bikin dosa ya kan. Jadinya eh aku nunjukin cara kesebelan aku sama orang-orang itu dengan nih gue juga nggak lo nggak bantu nggak apa-apa, orang ini kan kita harusnya satu visi misi, kamu giliran nyumbang nggak mau untuk anak, untuk semua anak, giliran belanja kan banyak tuh ibu-ibu suka bawa belanjaan gitu-gitu ya, belanja tuh kelihatan banget gitu kan ya, ya poinnya kok sebel deh gitu ya. Terus akhirnya aku tunjukin dengan aku sumbang gede gitu loh, nih gitu kan ceritanya, kan itu sombong ya. Ketika aku lagi melakukan itu berkali-kali, tiba-tiba ada momen di mana aku bermasalah dengan keluarga, dengan suami, yang sumber uangku kan aku kan nggak kerja tuh ya, ngandelin suami. Tiba-tiba aku bermasalah sama suami dan zong, tiba-tiba aku nggak dikasih uang, tahu nggak, sama sekali gitu kan, kayak lumpuh banget ya. Di situ aku langsung kayak, ya ampun, gue bilang gitu, nih gue boleh deh marah sama gue, tapi kan gue punya kegiatan, gue punya kehidupan sosial yang mesti terus berjalan. Terus lo hukum gue di situ gitu loh, kan kesel banget ya. Di mana kita, jadi aku ngerasa di sini aku baca, iya ya Tuhan tuh sayang banget sama si Lucifer, sayang banget sama si sang Babel ini, tuh dijatuhin dalam hitungan cepet lah istilahnya ya. Jadi aku ngerasa tuh, aduh kita jadi manusia tuh jangan sosokan deh kan gitu kan ya. Lihat dulu ke depan gitu kan. Jangan hari ini doang berasa apa-apa bisa, berasa apa-apa bisa. Ternyata tuh aku sih ngerasanya mungkin di situ juga teguran juga buat aku, selama ini emang aku ngerasa sombong banget sih bisa bisa berbagi ke sana ke sini dan lupa bahwa yang aku sumbang itu tuh uangnya sumbernya dari suamiku. Seperti itu teman-teman. Ya Terima nggak tahu ya kalau nyambung kasih. apa enggak ya Ya, Kak ya. nggak apa-apa Bu Lia ya. ATM-nya lagi ngambek ya. Ember. ATM-nya ngambek, nggak bisa bergerak ya. Tapi memang iya ya. Tapi Hmm. saya pikir tadi itu kan pengalaman ya, pengalaman. Bersyukur kalau misalnya Lia pada akhirnya menyadari ada teguran gitu, oh ternyata ini akibat kesombonganku gitu ya, kesombonganku mau nunjukin nih gue nih kalau nyumbang nih selalu tinggi, itu ya minta maaf ya, mungkin agak seperti orang Batak kalau lagi lelang ya, karena saya ini kan punya komunitas Batak ya, kalau lagi lelang semuanya biasanya berbondong-bondong nunjukin apa penawaran paling tinggi gitu ya, ketika ditagih 1 tahun orangnya nggak muncul-muncul gitu ya. Jadi lebih baik udahlah sedikit, tapi pasti daripada dilihat orang nyumbang paling banyak, toto orangnya langsung ngacir entah kemana ya. Tapi memang kita bagus kalau menurut saya ya, bahwa Lia pada akhirnya menyadari ini adalah akibat kesombongan gitu ya. Mungkin Tuhan memberi pengajarannya itu, pelajarannya itu melalui suami ya. Jadi ATM berjalannya itu di stopkan sementara gitu ya. Diajarkan untuk rendah hati ya, diajarkan untuk rendah hati, menundukkan diri. Alah, ternyata itu sumber keuanganku itu bukan dari aku sendiri, ternyata dari orang lain. Ternyata tadi kan Kak Lia bilang, setelah suaminya ngambek, ATM-nya juga ngambek ya. Terus nggak punya apa-apa dong gitu ya. Betul. Ya udah, Asli. baik-baik lagi Nggak deh sama dikasih. suami. Baik-baik lagi sama suami biar bisa ATM-nya lancar. Ember. Ya, itu dah. Tapi bersyukur kali ya, bagus tuh. Sudah menyadari ya soal kesombongan ya. Itu bagus ya. Biasanya Iya. memang kalau orang-orang sombong itu harus ditegur dulu dengan berbagai peristiwa.
ketika sudah ditegur baru sadar, ya ampun ternyata aku ini bukan siapa-siapa tanpa. Nah, gitu ya. Terima Padahal kalau kasih. dipikir-pikir ya Kak, kalau dipikir-pikir kan kita, kalau dipikir-pikir kita sombongnya kan bukan buat belanja diri sendiri gitu ya kan, untuk kepentingan anak-anak. Visi misi kita kan untuk kebahagiaan semua anak-anak di situ kan, namanya sekolah Katolik itu kan apa tuh yang yang anak-anak kekurangan ditolong sama anak-anak yang ada lebihnya, seperti itu tuh. Subsidi silang. Sebenarnya mau ngasih tahu ya, sebenarnya mau ngasih tahu kan nyumbang nih, aku sumbang sekian tuh, nggak ikhlas, nggak tanggung-tanggung gitu ya. Tapi mungkin tanpa kita sadari, saya nggak tahu ya, bisa Tapi jadi ternyata salah. Tanpa kita sadari ternyata kita juga seperti mau menunjukkan bahwa mau nunjukin sesuatu gitu loh dari diri kita. Mungkin seperti itu. Tapi thank you, Lia. Silakan yang lain. Boleh nambahin nggak? Ayo, Tania. Iya, kalau nanggepin case-nya Ibu siapa tadi? Lia ya? Iya, Bu Lia. Iya. Kalau saya bilang sih, ya minta ampun sama Tuhan, berdoa, terus minta sama sumbernya langsung gitu. Maksudnya jangan cuma mengharapkan dari manusia ya. Kita berdoa langsung sama Tuhan, nanti tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba suami digerakin lagi. Atau siapalah gitu. Itu aja sih. Terima kasih, Bu Tia. Pasti ya. Karena sudah ditegur kan Lia langsung insyaf ya. Sudah insyaf datang ke kaki Tuhan Yesus ya, mohon ampun langsung ya. Dengan gercep babi bu ya. Udah tua sekarang malah apply kerjaan deh gara-gara kayak gitu. Itu udah berumur susah loh cari kerja di Indonesia. Iya. Ya, umur-umur tertentu kan susah banget di sini ya. Biasanya nggak sama kayak di luar. Kalau di luar nggak pandang umur. Yang penting ini orang masih produktif, memang bisa dipakai, maka kerja. Kalau di sini kecenderungan lihat usianya masih muda, itu bisa. Tapi usia yang udah rata-rata kepala 4 ke atas, nah ini mungkin mereka padahal masih produktif itu ya. Iya, padahal usia-usia di situ usia-usia yang sudah matang juga secara usia, matang secara pemikiran, termasuk juga produktif gitu. Cuman mungkin ada ketakutan mungkin untuk membayarnya, tidak sanggup karena kan usia-usia kepala 4 dianggap sudah pengalaman. Biasanya sih gitu. Iya. Kepala 5 Kak. Kepala 5. Oh iya ya. Iya lupa. Oke, baik. Silakan yang lain. Ada yang mau berbagi lagi kah? Boleh. Bu Ellen, Kak Neti, Dewi, Bu Sugina, Mary, boleh, monggo. Saya mau coba Bu Joli. Ya, silakan Bu Ellen. Dari Yesaya pasal 12. Nyanyian syukur atas keselamatan. Tuhan kita itu baik sekali ya. Tidak sama seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Gitu. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain menetapkan hal-hal yang tidak bisa yang tidak bisa dikerjakan oleh pengikut-pengikutnya, gitu ya. Tapi kalau Tuhan kita itu Tuhan yang mengerti siapa kita, ciptaannya. Nah, di sini firman Tuhan di ayat yang pertama, ayat yang kedua ya. Mana yang kedua? Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya, di sini di ayat 1 dikatakan bahwa Allah kita, Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Dia tidak mau diduakan, gitu. Dia mau diutamakan. Dan seringkali karena kita manusia, kita hidup di dunia, kita tidak bisa berhadapan langsung atau melihat langsung Tuhan kita, gitu. Kita lebih melihat dunia, gitu. Apa yang di depan kita.
gitu. Nah, kalau dihitung ya secara akal sehat ya, kita menomorsatukan ketika misalnya waktu-waktu doa kita tiba-tiba kita sedang lagi nonton drakor gitu ya, kita mengabaikan gitu ya. Itu kalau dihitung sakleknya Tuhan itu, dia sudah dinomorduakan dan pasti kita sudah out karena murkanya dia, karena dia kudus ya. Jadi tapi ternyata Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu siapa kita gitu ya. Dia masih kasih excuse gitu. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu keselamatan yang bisa kita dapatkan, keselamatan yang diukur dengan kemampuan kita, bukan diukur dengan standarnya Tuhan. Gitu. Kalau diukur dengan standarnya Tuhan, manusia nggak ada yang selamat. Gitu. Tapi karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu diukur sesuai dengan kemampuan kita, gitu. Jadi, betapa sukacitanya ya. Beda dengan Allah-Allah lain loh, Tuhan-Tuhan lain gitu. Mereka menetapkan standar sesuai dengan apa yang mereka harus apa yang harus umatnya lakukan gitu. Kayak ada beberapa yang harus menetapkan bahwa mereka harus melakukan pergi ke satu tempat gitu untuk supaya mereka bisa selamat. Ada lagi yang mereka harus melakukan ritual tertentu. Kalau mereka tidak bisa melakukan mengerjakan ritual itu, mereka tidak selamat gitu. Jadi di sini di pasal 12 ini gitu. Dari tadi saya merenung bahwa saya dan saya rasa ibu-ibu semua gitu ya, ketika mengenal Yesus gitu, ketika tahu bahwa kita ini dipilih, bukan kita yang memilih, tapi kita dipilih itu betapa bahagianya. Betapa ini yang disebut sukacita di ayat yang bermasmurlah yang kelima bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal itu diketahui seluruh bumi bahwa dia pilih kita gitu. Itu suatu hal yang jangan kita sia-siakan. Gitu. Tapi kita harus kejar terus dengan bahwa keselamatan itu kalau ada beberapa pengajaran ya yang mengatakan bahwa sekali selamat seterusnya selamat gitu. Kalau menurut saya ini menurut saya ya itu sepenuhnya tidak betul. Karena kalau kita setuju dengan sekali selamat dan seterusnya akan selamat itu berarti kita dipilih sebagai orang Kristen, terus kita boleh dong berbuat jahat. Padahal perbuatan jahat itu ada ganjarannya, ada harga yang harus dibayar gitu. Nah, Tuhan kita juga nggak mau dia dipermalukan oleh iblis gitu. Dia nggak mau dipermalukan. Iblis itu kan makhluk yang gampang sekali memanipulasi gitu. Bahkan Tuhan sendiri dicobai oleh iblis ketika Yesus 40 hari setelah berpuasa dia dibawa dan dicobai. Yesus disuruh jatuhkan dari atas gunung, jatuhkan, nanti akan ada malaikat yang menatang. Itu kan betapa, kalau saya bilang kurang ajar sekali ya, iblis mencobai Tuhan loh gitu. Itu Tuhan aja bisa dicobai sama iblis. Nah, apalagi kita gitu. Jadi keselamatan itu, firman Tuhan ada katakan bahwa keselamatan itu harus kita kerjakan. Gitu. Jadi bukan kita hanya menerima keselamatan itu terus kita
santai-santai aja, udahlah yang penting aku udah dipilih, yang penting itu. Enggak. Tapi ketika kita tahu kita diselamatkan, kita harus pertahankan keselamatan itu supaya keselamatan itu tidak hilang. Itu. Dan kita juga di sini Tuhan minta bahwa supaya kita harus memberitahukan itu, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi gitu. Jadi tugas kita memberitahukan keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu yang saya dapatkan dari pasal 12 ini. Demikian, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Ellen ya. Jadi keselamatan memang harus dikerjakan dan jangan pernah lupa juga kita harus menyebarkan berita gembira ini ya, Injil ke seluruh bumi seperti tadi Bu Ellen sudah katakan. Terima kasih Bu Ellen. Ada yang lain kah? Baik, kalau tidak. Sofi, silakan Sofi, monggo. Tapi dapat ayat 1 pasal 11 ayat 3. Ya, kesenangan ialah takut akan Tuhan yang diberikan Sofi hari ini. Menurut Sofi, takut akan Tuhan akan melingkupi segala hal. Untuk mengenai penghakiman terhadap orang-orang, itu kayaknya buat pribadi sendiri kayaknya udah nggak perlu gitu, karena hakim yang adil itu Tuhan sendiri yang mengadili. Kalau dengan keadilan kedagingan, tidak ada yang adil kalau menurut Sofi seperti itu. Dan tadi yang dibilang Bu Ellen, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Ya itu sih. Jadinya takut akan Tuhan, jadinya Tuhan sebab perbuatannya itu benar-benar mulia bagi Tuhan. Bagi Sofi selama ikut dengan Tuhan tuh banyak banget proses pembelajaran hidup yang banyak buah yang Sofi lihat juga, yang Sofi lihat dari perjalanan proses mengikuti Tuhan. Semua pekerjaan Tuhan tuh sangat mulia. Itu aja sih Ibu, terima kasih. Terima kasih Sofi. Baik, kalau sudah Ibu-Ibu, kita doa tutup ya. Bisa Dewi bantu doa tutup? Di unmute itu masih mute. Ya. Oke, sudah selesai pembacaan Yesaya 11 sampai 15 dan kita sudah saling sharing, saling menguatkan, saling mengingatkan. Kita tutup pertemuan kita sore hari ini, kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus dan dalam nama Roh Kudus. Kami sudah selesai Tuhan membaca firman-Mu pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, Roh-Mu bekerja bagi setiap hati kami, sehingga kami mendapatkan rema dari firman yang kami baca. Dan kami dikuatkan, kami diingatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, hati kami, perbuatan kami, seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau ya Roh Kudus ambil alih semuanya. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan. Setiap apa yang kami kerjakan tidak mengecewakan Tuhan, membuat Tuhan murka. Seperti Tuhan terhadap-Mu yang menyembah berhala. Bila kami kiranya Tuhan, Kau ingatkan selalu supaya kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih intim dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun itu kami percaya bersama Engkau, kami akan menjadi pemenang. Dan kami akan menjadi duta-duta kerajaan Tuhan, memberitakan Injil pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kami Tuhan berkat bagi orang lain. Jadi kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, yang berani menyatakan firman-Mu, berani mendoakan orang lain. Ajar kami Tuhan, ajar kami supaya kami menjadi orang tua yang baik terhadap anak-anak kami. Kami boleh mendidik anak-anak kami, cucu kami seturut firman Tuhan. Terima kasih Bapak, diserahkan Tuhan hari di mana sampai malam nanti Tuhan
dalam penyertaan-Mu. Berkati kami semuanya, ibu-ibu yang ada di Zoom ini, satu persatu jangan lewatkan Tuhan. Satu pun jangan lewatkan. Berkati kami dengan kesehatan, umur yang panjang, juga apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa untuk pertemuan kami di siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami sanjung. Tanpa Engkau Tuhan, kami tak bisa berbuat apa-apa. Saat ini Tuhan, kami mau berpisah di Zoom ini. Berkati kami, sertai kami, benteng perlindungan-Mu turun atas kami semuanya yang ada di Zoom ini. Atas keluarga kami yang bertalian dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kekal lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.